Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua perburuan Manchester United untuk posisi striker ini yang akan gua bahas di video kali ini. Darmeset dari Sky ini memberikan konfirmasi bahwa Manchester United sudah melakukan pembicaraan awal dengan Eintracht Frankfurt terkait dengan mendatangkan Ugo Ekitike. Kesepakatan personal ini disebutkan tidak akan menjadi masalah karena sang pemain sangat terbuka untuk meninggalkan Eintracht Frankfurt. Disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa sang pemain ini diapresiasi oleh klub Manchester United. Lalu Christopher Vivell ini sudah mengetahui sang pemain dengan bagus tentu saja karena dia sempat bekerja di Hoffenheim dan juga di Leipzig. Jadi Vivell ini tentu saja juga memonitor Bundesliga, perkembangan di Bundesliga. Dari Sky Sport juga bahwa kesepakatan personal dari Ugo Ekitike dengan Manchester United ini diperkirakan tidak akan menjadi masalah. Sang pemain sangat terbuka untuk pergi dari klubnya saat ini. Manchester United sudah melakukan pembicaraan awal, tapi ini mungkin masih sekedar atau masih tentang mengambil informasi ya, karena belum ada tawaran secara ofisial ataupun secara resmi. Nah, di video terbaru dari Fabrizio Romano ini juga informasikan kalau Manchester United sudah berbicara dengan agen dari Ugo Ekitike dalam 3 hari terakhir untuk mencari informasi terkait dengan masa depan dari pemain yang akan seperti apa, visinya seperti apa, dan lain-lain. Dan juga sudah memulai pembicaraan awal dengan Eintracht Frankfurt. Walaupun harga dari Ugo Ekitike ini mahal ya, ini yang disebutkan. Selain Manchester United, ada Chelsea, ada juga Liverpool yang memantau keadaan dari Ugo Ekitike. Disebutkan oleh Graham Bailey bahwa klub Premier League yang tertarik ke Ugo Ekitike ini diinformasikan dari pihak klub ya bahwa tidak akan bisa meninggalkan Eintracht Frankfurt dengan angka kurang dari 100 juta euro. Dan inilah yang ingin gua bahas di video kali ini terkait dengan angka Ugo Ekitike 100 juta. Nah, Ugo Ekitike sendiri di musim lalu dia nih menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa untuk pemain muda. Kalau tidak salah di bawah 22 tahun ya. Jadi dia ini yang terbanyak, dan pemain sendiri saat ini berusia 22 tahun. Valuasi kalau gua ambil dari Flash Score, dia ada di angka 74,5 juta euro. Jadi memang valuasinya sendiri saja sudah lebih dari 70 juta euro. Di musim yang lalu bersama dengan Eintracht Frankfurt ini merupakan yang terbaik ya sepanjang karir dari pemain 22 tahun dari Prancis ini dengan menciptakan 15 gol dan 8 assist dari 33 penampilan di Bundesliga bersama dengan Eintracht Frankfurt. Jumlah ini hampir 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat di musim sebelumnya, di mana dia hanya tampil 14 kali. Dan gol ya yang gua maksud ini meningkat 3 kali lipat karena 2 musim yang lalu dia hanya mencetak 4 gol. Perjalanan karir dari Ugo Ekitike sendiri juga menurut gua ini cukup unik karena di tahun 2023 dia ini ditransfer dari Reims ya ke PSG dengan angka 28,5 juta euro. Berarti 2 tahun yang lalu ketika dia berusia 20 tahun. Tapi di tahun 2024 dia ditransfer dari PSG ke Eintracht Frankfurt dengan angka 16,5 juta euro. Dari situ kesimpulan gue ya dia tidak begitu berhasil di PSG sehingga akhirnya dilepas oleh klub dan dibeli tentu saja ya oleh Eintracht Frankfurt. Nah, apakah angka 100 juta ini pantas? Menurut gua
pantas tidak pantas, tapi bagi Manchester United ini angka yang terlalu mahal. 100 juta euro untuk pemain 22 tahun yang belum punya pengalaman di Premier League. Dan kalau melihat contoh sebelumnya dari seorang Rasmus Højlund, ini seperti apa ya, keputusan dengan resiko yang sangat besar sekali. 2 musim yang lalu Manchester United mentransfer dari Atalanta Rasmus Højlund dengan angka sekitar 85 juta euro. Di musim pertama dia tampil cukup oke dengan mencetak gol yang juga cukup lumayan, menurut gue bahkan cukup bagus ya di karirnya dia di musim pertama di Manchester United, di Eropa dan juga di Premier League. Tapi di musim kedua dengan berbagai permasalahan, berbagai keadaan dan lain-lain, jeblok menurut gue di angka 85 juta euro. Yang by the way, 2 musim yang lalu itu Manchester United juga mengincar striker premium ya kan, Harry Kane, yang kabarnya dipatok di angka minimal 100 juta euro. Hanya berbeda kurang lebih 15 juta euro dari Rasmus Højlund. Tapi Manchester United mengambil langkah yang salah menurut gue. Dan langkah salah dalam mengambil striker ini bukan hanya dilakukan dengan Rasmus Højlund. Di musim lalu banyak pertanyaan terkait dengan Joshua Zirkzee. Ini di 2 musim terakhir. Dan kalau gue tarik ke periode-periode sebelumnya, terlalu banyak kesalahan menurut gue yang dilakukan oleh manajemen Manchester United dalam hal mendatangkan atau rekrutmen untuk posisi penyerang. Balik lagi, Ugo Ekitike, 100 juta euro. Menurut gue resikonya sangat besar sekali bagi Manchester United. Dan menurut gue dengan situasi lini serang dan juga finansial Manchester United, 2 faktor yang sangat penting ya menurut gue yang harus diperhatikan. Jadi kualitas lini serang dan juga keadaan finansial Manchester United menurut gue tidak bisa lagi membuat kesalahan di musim panas kali ini. Jadi harus melakukan tindakan yang tepat. Ada 2 striker yang tadi yang sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United. Ada Victor Gyökeres. Menurut gua lupakan Victor Gyökeres. Dia tidak memprioritaskan Manchester United walaupun statusnya saat ini dengan Arsenal juga tidak pasti. Tapi kalau menurut gua dia tidak ada komitmen untuk Manchester United. Victor Osimhen tidak pernah ada langkah dari Manchester United. Jadi menurut gua ini juga dalam situasi yang saat ini bisa dikatakan mungkin tidak jelas juga ya, karena lebih banyak ramai di media, tapi pergerakan dari manajemen klub sendiri tidak pernah ada. Ada beberapa pendapat yang juga pernah gue bahas di video Football United terkait misalnya striker yang punya potensi besar dengan angka yang murah atau bakal gratisan, Jonathan David, tapi fakta Manchester United bahkan tidak pernah memulai ya pembicaraan ini, juga menjadi tanda tanya besar. Ya kalau dari yang dilihat ya memang ada 3 striker yang paling tidak Manchester United sudah melakukan proses. Yang pertama adalah Liam Delap, di mana Manchester United tidak menjadi pilihan ya untuk destinasi sang striker muda tersebut. Dengan Gyökeres bukan jadi prioritas juga, dan Ugo Ekitike. Dan menurut gua kalau Eintracht Frankfurt tetap kaku di angka 100 juta euro dengan segala atribut ataupun pencapaian yang diperoleh oleh Ugo Ekitike, menurut gua ada kemungkinan Manchester United juga tidak jadi melakukan langkah selanjutnya. Di media tadi dikatakan bahwa sudah ada kontak dengan klub, dengan agen. Bisa jadi memang ini hanya kontak yang dilakukan dalam rangka untuk mencari informasi seberapa yang diinginkan oleh klub, apa keinginan dari sang pemain, hal-hal seperti itu. Bahwasanya Manchester United mungkin secara teknis meminati sang pemain, iya. Tapi masih dalam tahap awal sekali. Jadi kalau gue melihat berita ini, nampaknya Manchester United juga masih melakukan semacam kayak penjaringan informasi ya, terkait dengan keadaan
bukan lebih keadaan teknis ya, lebih ke situasi misalnya administratif ya. Biaya transfer, gaji, bonus, dan lain-lain, visi dari sang pemain, dan lain-lain. Tapi balik lagi untuk situasi Ugo Ekitike, menurut gue Manchester United sudah mendapatkan informasinya. Walaupun mungkin sekali lagi dari secara teknis ada potensi, mungkin gue nggak tahu. Tapi akan besar kemungkinan Manchester United akan bergerak untuk mencari striker yang lain. Nah, striker seperti apa? Ini yang masih menjadi tanda tanya juga. Dan seperti gue katakan juga di video sebelumnya, mungkin lebih baik bahwa Manchester United juga melakukan pergerakan yang lebih konkret, yang lebih jelas dalam mendatangkan gelandang serang duluan. Ini menurut gue yang lebih seharusnya menjadi prioritas saat ini. Iya, keadaan dengan Bumo nampaknya lebih lunak, tapi bukan berarti ini harus ditunda-tunda terus sih. Menurut gue seperti itu ya. Tapi gimana menurut Sobat Football United? Balik lagi ke soal Ugo Ekitike. 100 juta, yes, no? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.